Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa kembali dengan Bu Lutfi. Hari ini kita akan belajar tentang materi akar pangkat 3 dan operasi hitung akar pangkat 3. Nah, simak videonya sampai akhir ya. Nah, kita akan belajar tentang hitung akar pangkat 3 dengan cara cepat perkiraan. Nah, sebelumnya, di video Bluetooth sebelumnya, kalian harus menghafalkan yang mana? Ya, yang menghafalkan yang ini dulu ya. Kalian harus hafal dasarnya, mulai dari 1 pangkat 3 sampai 10 pangkat 3. Nah, ini. Kemarin masih ingat tidak kalau kebalikan dari akar pangkat 3 itu adalah pangkat 3? Nah, seperti ini contohnya. 1 pangkat 3 sama dengan 1. Berarti kalau akar 1 sama dengan 1. Nah, akar pangkat 3 dari 1 sama dengan 1. Nah, kemudian lanjut. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Berarti akar pangkat 3 dari 8 sama dengan 2. Ya, 2 saja ya, 3-nya nggak diikutkan. Kan kebalikannya ya. Oke, nah kemarin Ibu sudah memberikan kalian soal ya, mari kita bahas 10 soal tersebut dengan jawabannya. Nah, ini ya anak-anak jawabannya. Kita mulai dari nomor 1. Nomor 1, akar pangkat 3 dari 64. Nah, akar pangkat 3 dari 64 itu sama dengan 4. Nah, kalau kalian menggunakan cara cepat, berarti kalian harus mengingat dasarnya atau kebalikannya. Nah, didapat 4 dari 4 pangkat 3 sama dengan 64. Sehingga akar pangkat 3 dari 64 sama dengan 4. Nah, begitu ya anak-anak. Mudah sekali. Karena ini dasar, jadi harus ingat kebalikannya. Untuk nomor 2 masih sama. Akar pangkat 3 dari 8 sama dengan 2. Kenapa? Karena 2 pangkat 3 sama dengan 8. Berarti kebalikannya ya. Akar pangkat 3 dari 8 adalah 2. Nomor 3, akar pangkat 3 dari 27 sama dengan 3. Kenapa? Karena 3 pangkat 3 sama dengan 27. Nah, oke, kita lanjut ke nomor 4. Nah, nomor 4 ini kalian harus hafal ini. Wajib ya anak-anak, karena ini adalah kuncinya ya. Akar pangkat 3 dari 2744 sama dengan ya, 14. Kok bisa? Yuk kita simak sama-sama. Nah, ini belum diperbesar ya contohnya ya. Nah, kita belakangnya itu kita tembok ya. Kita hitung dari belakang maksud Bu Lutfi. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Nah, ini ya. Sisa berapa angka yang di depan ini anak-anak? Iya, ada sisa angka 2. Nah, 2 ini masuk di mana? Dari hasil pangkat 3 ini, ya masuk di angka 1. Nah, syaratnya tidak boleh lebih dari angka 2. Kalau ini bagaimana Bu? Ini sudah 8, maka dia tidak masuk 2 pangkat 3. Nah, dia harus kurang dari 2 atau sama dengan 2. Nah, karena sisanya ini ya. Begitu syaratnya. Jadi dia masih masuk di angka 1. Ya, tepat sekali. Ini ya, angka depan sisa 2 dan hasil pangkat 3 yang mendekati 2 adalah 1 pangkat 3. Jadi, jawabannya 1. Oke, kita lanjut. Nah, pasangan 4. Pasangan 4. Sebenarnya kalau kalian hafalkan, pasangannya 4 adalah 4. Kemarin sudah perlu dicatatkan ya, pasangan-pasangan yang berada di akhir ini, belakang-belakang ini. Nah, tapi kalau kalian lupa, kalian bisa lihat ini, satuan yang belakangnya 4, hasil dari pangkat 3 yang belakangnya atau satuannya 4. Coba kita cari. Yang mana? Iya, betul sekali. Ini ya. Berarti dia ada di 4 pangkat 3. 4. Berarti pasangannya 4 adalah 4. Nah, seperti itu ya anak-anak. Nah, ini ya. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Kita tembokin 1, 2, 3. Harus 3 ya, karena apa? Pangkat 3. Kita tembokin dari belakang 3. Oke, kita batasi. Dapatnya berapa? Ya, dapatnya 5. Nah, sekarang Bu coba. 5 itu masuk mana anak-anak? Ya, 5 itu masih masuk di 1 pangkat 3. Nah, karena kalau sudah 2 pangkat 3 ini 8 ya, lebih dari 5 ya, nggak bisa. Jadi, dia masih masuk di angka 1. Iya, tepat sekali.
Oke, kita lanjut ke berikutnya. Sekarang kita tentukan yang belakangnya 2. Nah, ingat, kalau kalian lupa dengan hafalan kalian bisa lihat satuan ini atau mengingat-ingat hasil pangkat 3 yang belakangnya satuannya 2. Yang mana? Nah, ini ya. Oke, berarti masuk di 8. 8 pangkat 3. Oke, berarti satuannya adalah belakangnya dapat 8. 18 jawabannya. Oke, kita lanjut. Sampai sini pasti kalian sudah paham, sangat-sangat paham. Karena kita tidak membutuhkan waktu lama untuk mencari ini menggunakan cara cepat. Oke, lanjut. Kita batasi tembok dari belakang 3 angka 1, 2, 3 dapat berapa? Ya, 13. Nah, di sini 13 coba kalian amati. 13 masuk di mana? Gak boleh lebih ya. Ya, masih masuk di angka 2. Kalau 27, no. Karena dia sudah lebih dari 13. Jadi tidak masuk ya. Harus kurang atau sama dengan 13 ya. Itu baru bisa menentukan. Oke, coba kita lanjut. Berarti masuk di 2 ya, betul? Oke. Setelah masuk di 2, kita tentukan yang bagian belakang. Nah, sangat mudah. 4. Tadi sudah ada 4 ya. Oke, belakangnya 4 adalah 4. Berarti pasangan 4 adalah 4. Ya, betul sekali. Kita lanjut ke nomor 7. Nomor 7 kita lihat, kita temboki dari belakang 1, 2, 3. Dapat 27. Masuk mana? Ya, tentu saja masuk 3. Apalagi dia sama dengan, ini sudah ada ya. 27 berarti dia masuk di 3. Oke, sangat mudah ya. Pasangan dari 0. Nah, kita lihat pasangan dari 0 ini mana? Oke, 0. Berarti 0 ya. Jangan 10 ya. Kita tulis pasangan 0 adalah 0 ya. Khusus 0 adalah 0. Kita ambil satuan belakangnya saja 0. Oke, kita lanjut. Nomor 8. Kita batasi 1, 2, 3. Ini masih sisa ya 15. Kita lihat 15. 15 masuk mana anak-anak? Oke, 15 masih di sini, Bu. Ya, 15 masih di 2 pangkat 3. 2. Berarti kita memperoleh angka depannya adalah angka 2. Ya, tepat sekali. Nah, sekarang kita tengok bagian yang belakang. Paling belakang adalah 5. Oke, 5. Satuan yang belakangnya 5. Oke, kita cari satuan yang belakangnya 5. Ya, berarti 5. Oke. Pasangan 5 adalah 5. Oke, nomor 9 kita lanjut. Kita temboki dari belakang 1, 2, 3. Masih sisa berapa? Oke, masih sisa 103. 103 masuk di mana? Tentu saja masuk di 4. Loh Bu, kok jauh? Iya, yang penting dia tidak lebih dari 103. Ini sudah masuk di sini ya. Masuk di 4, paling mendekati adalah 4. Kalau 125 itu sudah kelebihan ya. Jadi ini masuk di angka 4. Tepat sekali. Oke, ini ya. Nah, kita lanjut. Pasangan dari 3 adalah yang belakangnya satuannya 3. Yang mana? Oke, ini ya, 7 pangkat 3. Jadi pasangan 3 adalah 7. Jawaban nomor 9 adalah 47. Oke, kita lanjut ke nomor 10. Kita temboki dari belakang 3 angka. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, berarti dapat sisa 29. 29 masuk di mana? Ya, masuk di sini ya. Masuk di angka 3. Oke, kita lihat. Ya, betul sekali angka 3. Berarti kita peroleh angka depannya 3. Dan kita perhatikan angka belakangnya. Berapa? 1. Ya, kalau 1 berarti masuk mana? Kalau 1 berarti masuk ya 1. Pasangannya 1 ini ya. Berarti, oke, kita sudah peroleh ya pasangannya 1 adalah 1. Nah, kita lanjut ke berikutnya. Jadi hasilnya 31 ya. Kita lanjut ke berikutnya, menghitung akar pangkat 3 dengan cara faktorisasi prima. Sebelumnya, kalian harus menghafalkan ini dulu ya. Ini adalah pembagi dari faktor-faktor ya. Oke, nah ini bilangan prima mulai dari yang terkecil 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Nah, kita harus membagi dengan bilangan paling kecil, yaitu mulai dari angka 2, apabila dia masih bisa dibagi dengan angka 2. Tapi kalau misal kayak sudah seperti ganjil, maka kamu lanjutkan ke angka 3. Nah,
Kita mulai dari nomor 1. Oke, nomor 1, akar pangkat 3 dari 64. Oke, kita bagi 2 dulu. Nah, 2 masih bisa, 32 bagi 2 lagi, masih bisa, bagi 2 lagi, 8 masih bisa, oke, bagi 2 lagi, bagi 2 lagi, ya, hasilnya, nah, seperti ini ya. Nah, bagaimana cara kita untuk mengelompokkan jadi seperti ini? Nah, kita kotaki 33 ya. Karena apa? Karena kita harus membuat ini menjadi pangkat 3. Pangkat 3, dikelompokkan 33. Supaya apa? Pangkat dari 3 ini, pangkat 3 ini, kita bisa untuk menghilangkan akar pangkat 3 ini. Nanti jadinya seperti ini. Nah, berarti kita kelompokkan dulu ya. 1, 2, 3. Oke, kita tulis dulu ya. 2 pangkat 3. Oke, sudah. Ini sudah selesai. Mari kita lanjutkan. 1, 2, 3. 2 pangkat 3. Ya, tepat sekali. Nah, kita peroleh akar pangkat 3 dari 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 3. Nah, ini fungsinya untuk menghilangkan yang di luar ini, angka pangkat 3. Sehingga jadinya sisa 2 kali 2. Hasilnya berapa? Ya, 4. Gitu ya anak-anak. Kita lanjut nomor 2. Nomor 2. Akar pangkat 3 dari 8. Oke, kita bagi 2 dulu ya, karena genap. 8 bagi 2, ya 4. 4 bagi 2, 2. Oke, berarti hasilnya adalah 2 pangkat 3. 1, 2, 3. Oke, sudah otomatis 3 ya. Jadi kita nggak perlu mengelompokkan karena hanya tinggal ini aja, 2 pangkat 3. Untuk menghilangkan akar pangkat 3 harus pangkat 3 ya. Masih sisa, ya 2. Mudah ya anak-anak? Oke, kita lanjut ke nomor 3. Sama ya, ini 27. Bisakah dibagi dengan 2? Tidak bisa karena angka ini ganjil. Kita lanjutkan ke bilangan prima berikutnya adalah berapa? Ya, 3. 3, betul sekali. 27 bagi 3, 9. 9 bagi 3, 3. Berarti kita hitung pasti 3-nya kok. 1, 2, 3. Tuh kan, 3 pangkat 3. Nah, ini kalau sudah ada 3, maka kita bisa hilangkan akar pangkat 3 ini. Nah, syaratnya gitu ya. Jadi sisa berapa? 3. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Nah, 2744 akar pangkat 3 dari bilangan ini. Kita faktorkan dulu. Bagi 2 masih bisa karena genap. Oke, bagi 2 lagi masih bisa, bagi 2 masih bisa. Oke, tinggal 343. Mari kita coba bagi dengan angka 3 ya. Karena apa? Karena tidak bisa dibagi dengan 2 otomatis karena ini bilangan ganjil. Benar sekali. Kita bagi dengan 3. Ternyata setelah bulat dibagi dengan 3 tidak bisa. Coba kalian bisa hitung sendiri ya menggunakan porogapit karena sudah Ibu coba tidak bisa. Maka kita lanjutkan dengan membagi dengan angka bilangan prima selanjutnya. Berapa? 5. Kok enggak 4, Bu? 4 kan bukan bilangan prima ya anak-anak. Jadi bilangan prima 1 sampai 100 ini sudah Ibu catatkan jumlahnya dan bilangan-bilangannya. Nah, kalau 343 dibagi 5 itu juga tidak bisa. Karena yang bisa dibagi dengan 5 itu yang belakangnya satuannya itu 0, kalau tidak itu 5 ya. Tapi kalau seperti ini berarti otomatis tidak bisa ya anak-anak. Kita lanjut ke bilangan berikutnya adalah 7. Masih bisa dibagi dengan 7? Masih. Berarti ya bisa 49 masih bisa dibagi 7? Bisa. Ya, mari kita peroleh berapakah ini kalau dikelompokkan 33, 1, 2, 3, 2 pangkat 3, 1, 2, 3, 7 pangkat 3. Nah, oke ini otomatis hilang ya, karena kita sudah buat pangkat 3 masing-masingnya. Berarti tinggal sisa 2 kali 7. Hasilnya berapa? Ya, 14. Nah, begitu ya anak-anak, caranya mudah. Yuk kita lanjut ke nomor 6. Akar pangkat 3 dari 13.824. Nah, kita bagi dengan angka 2 dulu. Karena genap ya, masih bisa. Bagi 2, masih bisa. Bagi 2, 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 bagi 2. Banyak sekali ya anak-anak. Karena memang harus sabar. Sampai di titik 27. 27 ini kan ganjil. Kita lanjutkan ke bilangan prima berikutnya. Dibagi 3. Oh, ternyata masih bisa. Oke, kita bagi dengan 3. 9 bagi 3, 3. Iya. Oke, tugas kita apa anak-anak? Kelompokkan 3, 3. Oke, 2, 1, 2, 3. Oke, sampai di sini kita tulis dulu, seret. 1, 2, 3. Oke, sampai sini tulis dulu 2 pangkat 3. Oke, 1, 1, 2,
3. Oke, kita tulis dulu 2 pangkat 3. Dan sampai sini 1, 2, 3. Nah, mentoknya harus sampai sini ya anak-anak. Letternya seperti ini. Seret. Nah, oke. Jadi sampai sini sampai dia bilangan prima ya. Sudah gak bisa dibagi lagi. Nah, jadi kita peroleh seperti ini. Sudah kompak, pangkat 3 semua. Nah, maka kita sudah bisa hilangkan ini. Oke, berarti tinggal 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 3. Oke, saya berapa? Ya, 24. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 kali 3, berapa? 24. Oke, kita lanjutkan ke berikutnya. Nomor berapa? 7. Oke, nomor 7. Akar pangkat 3 dari 27.000. Kita bagi 2 dulu. Bisa? Oke, bagi 2 masih bisa. Bagi 2 masih bisa. Bagi 2 masih bisa. Sekarang 3.375. Ini 5, Bu. Langsung bisa dibagi 5 dong. Jangan, nggak boleh. Kita harus urut ya, anak-anak. Bilangan primanya harus urut mulai dari yang terkecil. Berarti kita bagi dengan angka 3. Iya, berapa? Berarti 1125. Bagi 3 lagi masih bisa. Bagi 3 lagi masih bisa. Nah, sampai di 125. Bu, sudah tidak bisa dibagi dengan angka 3. Oh, berarti kita lanjutkan bilangan prima selanjutnya adalah angka 5. Iya, kita tulis 5, 5, 5. Nah, tugas kita kelompokkan 3, 3. 1, 2, 3, 2 pangkat 3. 1, 2, 3, 2, 3 pangkat 3. 1, 2, 3, 5 pangkat 3. Oke. Nah, maka otomatis kita bisa hilangkan akar pangkat 3 ya kalau sudah seperti ini. Hasilnya masih sisa 2 kali 3 kali 5. Hasilnya berapa anak-anak? 30. Oke, 30 ya anak-anak. Kita lanjut ke berikutnya nomor berapa? Nomor 8. Akar pangkat 3 dari 15.625. Oke, kita bagi 5. Hasilnya seperti ini. Kenapa kok langsung dibagi 5? Karena bagi 2 nggak bisa, udah otomatis ya anak-anak karena genap. Kemudian ibu coba bagi dengan angka 3, ternyata tidak bisa, hasilnya koma. Maka kita lanjutkan dengan angka berikutnya adalah angka 5. Mari kita coba, bisa. Oke, hasilnya seperti ini. Bagi 5, 125. Bagi 5 masih bisa, bagi 5 masih bisa, bagi 5. Udah habis. Nah, tugas kita kelompokkan 3, 3. 1, 2, 3, 5 pangkat 3. 1, 2, 3, 5 pangkat 3. Maka kita hilangkan ini. Oke, 5 kali 5 sama dengan 25. Maka hasilnya 25. Nomor 9. Oke, kita coba nomor 9. Nah, 100 ini. Nah, ini anak-anak khusus untuk nomor 9 dan nomor 10. Ini maaf salah ketik ya. Nah, ini kalian harus sabar ya, itulah kekurangan dari faktorisasi prima. Kalian harus sabar untuk mencari jawaban. Kalian coba bagi 2 nggak bisa, bagi 3 nggak bisa, bagi 5 nggak bisa, bagi 7 nggak bisa, bagi 11 nggak bisa. Berarti kalian harus sabar menemukan jawabannya. Nah, cara triknya, kalian ingat-ingat kata buluti, lihat bagian terakhirnya. Ini dihafalkan ya. Kalau belakangnya 3 berarti pasangannya adalah 7. Kalian coba cari angka yang belakangnya 7. 7, 17, 37, 47. Nah, kalian coba bagi dengan itu ya. 7 gak bisa, berarti 17. 17 tidak bisa, berarti 37. Kemudian kita bagi, kalau tidak bisa, 47. Ternyata ibu sudah menemukan hasilnya, dibaginya bisanya hanya dengan 47. Ya, harus sabar ya. Nah, dibagi ini hasilnya ini. 47, 47. Maka kita hitung 1, 2, 3, 47 pangkat 3. Maka kita sudah bisa hilangkan akar pangkat 3. Hasilnya 47. Nah, untuk nomor 9. Kita coba, oke. Nah, nomor 9 ini, oke, sama dengan tadi. Tidak bisa dibagi mulai dari ini ya. Ini lama sekali. Kuncinya kalian langsung aja ambil angka yang belakangnya. 1. Nah, 1 ini pasangannya berapa belakangnya? Ya, 1 pasangannya 1. Berarti kalian ambil kalau udah 11, 31, 41, 61. Nah, kalian coba dulu 11, tidak bisa. Oh, ternyata jatuh di angka 31. Masih bisa dibagi 31. 31, 31, 31. Maka jadilah 31 pangkat 3. Setelah di akar pangkat 3, dia hangus jadi 31. Oke, seperti itu ya anak-anak, mudah sekali. Nah, sekarang ibu mau uji kalian dong anak-anak. Jawablah ini menggunakan cara cepat ya. Nah, ibu tes ya. Oke, kalian bisa pause ini jawabannya berapa? Sudah? Nah, kita akan coba dengan nomor 1. Nah, nomor 1 ini sisa berapa? Kita hitung 1, 2, 3. Berarti sisa 4. 4 ini masuk di mana? Nah, oke. Kalian bisa pause ya untuk menentukan jawabannya. Iya, masuk di 1. Nah, 1 ya. Kalau
8 ini sudah masuk kedua ya, lebih dari 4 ya, jangan. Nah, oke, betul ya. Kemudian yang belakang, ayo bisa pause. Pasangan 3 adalah ya 7, betul sekali. Hasilnya berapa? 17. Oke, kita lanjut ke nomor 2. 1, 2, 3, sisa 39. Masuk di mana 39? Ya, betul sekali. Masuk di angka 3. Pasangan 4 adalah? Iya, 4. Oke, nomor 3. 1, 2, 3, sisa 6. 6 masuk di mana? Iya, masih masuk di angka 1. Oke, sekarang pasangannya 9 berapa? Ya, pasangan 9 adalah 9. Oke, 1, 2, 3, nomor 4 ya. Sisa 175. Berarti masuk di mana 175? Iya, masuk di angka 5. Pasangan 6. Tentu saja 6. Oke, nomor 5. 1, 2, 3. Dari belakang tembok. Sisa berapa? 74. 74 ini masuk mana? Tentu saja masuk 4 ya. Pasangannya 8? Iya, 2. Seperti itu ya anak-anak. Nomor 6. 1, 2, 3 kita tembok. Iya, sisa berapa? 314. 314 masuk di mana? Iya, betul sekali masuk di angka 6 ya. Jangan sampai terkecoh dengan 343 ya. Ini sudah lebih dari 314. Maka tidak bisa masuknya di angka 6. Nah, berarti pasangan dari belakangnya 2 ini adalah 8. Oke, kita lanjut nomor 7. Nomor 7 ini 1, 2, 3 kita tembok berarti sisa 456. 456 masuk di angka ya 7 ya. Nggak boleh lebih. Kalau lebih seperti ini masuk 8 salah ya. Masuknya masih di 7. Nah, pasangannya 3 adalah 7 tentu saja. Oke. Belakang kita tembokin lagi nomor 8. Sisa 166. Masuk mana? Ya, betul masuk angka 5. Pasangannya 5 berapa? Ya, 5. Nah, sangat mudah ya anak-anak. Nggak ada 1 menit sebenarnya kalau kalian sudah hafal yang ini. Ini kunci sekali ya anak-anak. Kalian harus hafal dasarnya. Mudahlah kalian bisa menghafalkan ini sampai sini. Oke. Kita lanjut ke berikutnya. Operasi hitung akar pangkat 3. Mulai dari penjumlahan. Penjumlahan ya anak-anak, penjumlahan akar pangkat 3. Untuk menentukannya, otomatis kita harus cari yang di dalam ini dulu. Akar ini kamu hasilkan dulu berapa jawabannya, baru kamu jumlah seperti ini. Nah, 1728. Akar pangkat 3 dari 1728. Oke, seperti biasa ya, kalian temboki dari belakang 1, 2, 3 masih sisa 1, 1 masuk di 1. Pasangan 8 adalah 2. Nah, seperti itu. Kemudian kamu cari yang hasil ini, kalian temboki dari belakang 1, 2, 3 masih sisa 3. Nah, berarti masuk di angka 1. Pasangan 5 adalah 5. Nah, setelah kalian dapatkan 12 dan 15, baru kalian jumlahkan, operasikan. Hasilnya 27. Oke, lanjut ke nomor 2. Akar pangkat 3 dari 216. Nah, kalau ini hafalan ya, anak-anak kan dasarnya. Nah, hasilnya berapa? Iya, 8. Karena 8 pangkat 3 sama dengan 216. Oke. Nah, lanjut akar pangkat 3 dari 64. Harus hafal berapa? 4. Oke. Akar pangkat 3 dari 12.167. Kalian temboki dari belakang 3 angka. Nah, sudah ya. 3 angka dapat berapa? 12. 12 ini masuk di angka 2. Betul sekali. Nah, karena masuk di angka 8, mendekati 8 ya. 8 berarti 2 pangkat 3. Oke. 2 pangkat 3. Kemudian 2, kalian tulis belakangnya, ini pasangan 7 adalah 3, 23. Oke, setelah itu kalian tambah-tambah. Oke, hasilnya berapa? 35. Nah, sekarang kita ke pengurangan. Pengurangan sama seperti cara penjumlahan, berarti kita cari dulu masing-masing dari akar pangkat 3. Setelah itu, seperti ini, dapat ini, kita tembokin juga ya, 1, 2, 3, dapat 39, 39 masuk 3, kemudian belakangnya 4, pasangannya 4. Oke, dikurangi. Kurangi ya, karena ini tandanya kurangi. Oke, kita akar 15 masuk di angka 2 pangkat 3 karena berdekati 8 ya. Pasangan 5 adalah 5. Setelah itu kita kurangkan hasilnya 9. Lanjut ke nomor 2, 1331 pangkat 3. Hasilnya berapa? Ya, 11. 11, kemudian kurangi, ya akar pangkat 3 dari 8, 2. Kemudian dikurangi akar pangkat 3 dari 343 berapa? Ya, 7. Oke, ini hafalan, ini sama ini hafalan ya. Berarti hasilnya adalah 11 kurangi 2 kurangi 7. Hasilnya berapa anak-anak? Ya, hasilnya adalah 2.
kita lanjut ke berikutnya. Operasi hitung akar pangkat 3 perkalian akar pangkat 3. Nah, kita kalikan dulu ya. Oke, di sini sama aja. Di sini sama saja seperti tadi. Kita cari hasil dari ini dulu, baru kita kalikan ya. Kita perkalian dulu ya ini ya. Oke. Akar pangkat 3 dari 27 berapa anak-anak? Ya, 3. Kemudian hasil akar pangkat 3 dari 2744. Coba kita cari. Kita temboki 1, 2, 3. Oke, 2 masih masuk di 1. Pasangannya 4 adalah 4. Oke. Kemudian kita kali ya. Setelah dapat hasil dari masing-masing akar pangkat 3, kita kali. 3 kali 14, 42. Nah, mudah ya. Kemudian kita lanjut ke nomor 2. Sama seperti tadi, akar pangkat 3 dari 216 adalah 8. Akar pangkat 3 dari 729 adalah 9. Akar pangkat 3 dari 3375. Kalian temboki dari belakang 3 angka, berarti masih sisa 3. 3 masuk di angka 1, pasangan 5 adalah 5. Oke, kalian kalikan dulu, ini bisa 72 dikali 15, 1080. Nah, seperti itu ya, mudah ya anak-anak. Kita pembagian akar pangkat 3. Akar pangkat 3 dari 729 adalah 9. Kemudian kita cari yang ini, akar pangkat 3 dari 27, ya 3. Berarti 9 bagi 3 sama dengan 3. Kita cari nomor 2, 13.000, akar pangkat 3 dari 13.824. Kita temboki dari belakang 1, 2, 3, sisa 13. 13 ini masuk di 2. Pasangannya 4 adalah 4. Oke. Akar pangkat 3 dari 64 adalah 4. Ini hafalannya. Kemudian setelah kita dapat masing-masing, kita bagi ya, sama dengan ya, 24 bagi 4 sama dengan 6. Nah, sekarang kita ke operasi hitung campuran akar pangkat 3. Nah, seperti ini. Akar pangkat 3 dari 125. Berarti berapa? 5. Oke. Akar pangkat 3 dari 8.000, 20. Akar pangkat 3 dari 64, 4. Nah, anak-anak, di sini coba kalian simak. Di sini tidak ada kurung ya yang menentukan mana yang harus kamu operasikan dahulu atau kamu hitung dahulu. Nah, kalau seperti ini, kedudukan ada tambah dan kali, maka kalian dahulukan dengan kali, ya. Karena apa? Kedudukan kali dan bagi lebih tinggi dibandingkan penjumlahan dan pengurangan. Maka kalau seperti ini, kalian utamakan yang mana? Ya, tugas kalian adalah mengutamakan yang kali maupun bagi. Nah, ini kali ya. Nah, seperti ini. Tugas kalian mengkurung. Nah, mengkurung ini sendiri ya. Nah, setelah itu kalian operasikan dahulu yang di dalam kurung 20 kali 4. Nah, hasilnya berapa? 80 baru ditambah dengan 5. Ingat, penjumlahan dan pengurangan terakhir kalau disejajarkan dengan perkalian dan bagi. Nah, seperti itu ya anak-anak. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Nah, nomor 2 ini akar pangkat 3 dari 27 dikali 15.625, kita cari. Tadi sudah ada ya tadi ya. Nah, kalau seperti ini posisinya ada kali ada bagi. Loh, Bu, kedudukannya sama, terus bagaimana? Nah, kalau seperti ini kedudukannya sama, maka kalian operasikan mulai dari yang depan dulu. Nah, seperti itu. Karena mereka punya kedudukan yang sama, jadi urutkan dari depan ya. Seperti ini. 3 kali 25. Ini hasil dari masing-masing ya. Kemudian akar pangkat 3 dari 3.375 adalah 15. Jadi hasilnya 75. 3 kali 25 bagi 15 hasilnya 5. Nah, seperti itu ya anak-anak, mudah ya. Kemudian kita lanjut ke nomor 3. Untuk nomor 3 ini, nah, seperti ini ya. Ini 74.088. Nah, 1, 2, 3 kalian cari, ini 74 berarti berapa? 4 masuk di angka 4, 8 itu masuk di pasangannya 2. Nah, oke. 42. 8, oke. 27. 3, oke. 2197 berarti dapat 13. Nah, kalau posisinya seperti ini bagaimana, Bu? Nah, maka kalian utamakan dulu yang bagi dan yang kali. Baru ditambahkan. Nah, seperti ini. Ya, seperti itu ya anak-anak ya. Karena penjumlahan dan pengurangan itu kalau dibandingkan dengan mereka ini, mereka kalah ya. Lebih didahulukan yang pembagian maupun perkalian. Seperti ini ya. Mudah ya anak-anak, kalian bisa posisikan kalau tidak ada kurung, nah berarti kalian yang menentukan kedudukannya. Nah, kalau ada kurung dari si pembuat soal, berarti kalian wajib
untuk utamakan yang sudah dibuat oleh pembuat soal, yaitu kurung didahulukan dulu dikerjakan. Nah, seperti itu. Cukup sekian materi hari ini, semoga kalian paham. Kalau tidak paham silakan diulangi lagi dan dipelajari lagi, diulang lagi videonya. Sangat mudah, sangat praktis, asal kalian mau belajar dan berusaha pasti bisa. Percaya ya sama Bu Dwi, jaga kesehatan. Dan ini soal untuk kalian, penugasan 10 soal silakan dikerjakan di buku tulis matematika ya, silakan. Kemudian difoto, dimasukkan ke classroom atau dikirim ke WA Bu Lutfi. Cukup sekian dari Bu Lutfi. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan silakan WA Bu Lutfi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak.